Lanjutan hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Cerita, Arif Sujana. Audiobook, novel silat. Bab 13. Tanah Sriwijaya sudah lama tidak bertuan, pemerasan merajalela di mana-mana, berkata Ratu Anggabaya. Setelah merasa cukup beristirahat, mereka keluar dari kedai melihat-lihat suasana pasar yang ramai. Mereka juga berjalan melihat-lihat suasana padukuhan terdekat. Ada upacara sabung ayam, berkata Lembutal menunjuk ke sebuah keramaian. Kukira upacara sabung ayam hanya milik orang Nusa Jawa, berkata Lawe. Sebagai tanda bahwa orang tanah Swarga Dwipa serumpun dengan kita, bangsa Galuh Agung, berkata Ratu Anggabaya yang mempunyai wawasan yang luas tentang sejarah leluhur bangsa Galuh Agung. Degungnya pun kulihat sama, ada ukiran naga di atasnya, berkata Lawe memperhatikan seperangkat gamelan. Degung itu perlambang naga dan matahari, mereka meletakkannya masih di sisi bagian paling tinggi, artinya mereka masih menghargai penguasa bumi ini, meski yang kita ketahui bahwa tanah Sriwijaya sudah lama tidak bertuan, berkata Ratu Anggabaya memberi makna tentang lambang dari Degung. Naga dan matahari adalah lambang Dewa Siwa, berkata Raden Wijaya. Itu pun dapat diartikan bahwa persembahan umum mereka ditujukan kepada Dewa Siwa, berkata Ratu Anggabaya. Artinya kepercayaan mereka sama dengan kita, berkata Lembutal sambil terus melangkah mendekati arena sabung ayam yang ternyata masih baru akan dimulai. Ada 2 ekor ayam tengah dipersiapkan untuk diadu. Keduanya terlihat mempunyai tubuh yang sama kokohnya, 1 ekor ayam berwarna merah, sementara 1 ekor lagi berwarna hitam sampai ke paruh dan kakinya berwarna hitam, sepertinya keturunan ayam cemani. Kedua ekor ayam itu terlihat tengah dipasang sebuah pisau kecil di tajinya. Akhirnya kedua ekor ayam itu sudah dilepas saling berhadapan. Maka terjadilah perkelahian yang seru antara kedua ayam itu. Mereka saling melompat menerjang lawannya. Terlihat seekor ayam yang berwarna merah terhuyung ke samping diterjang ayam cemani hitam. Kembali ayam cemani itu melakukan serangan, untuk kedua kalinya sebuah sabetan pisau membeset leher ayam berwarna merah. Darah mengucur di leher ayam berwarna merah, tanpa ada serangan apapun, ayam itu terlihat seperti meregang, dan akhirnya tewas menggelepar. Apakah kamu melihat ada kecurangan dalam adu 2 jago itu? Berbisik Lembutal kepada Mahesa Amping. Benar, ayam cemani itu diberikan pisau yang mengandung tuba, berkata Mahesa Amping perlahan. Ayam merah itu akan dihidangkan setelah upacara ini, bahaya siapapun yang memakannya, kembali Lembutal berbisik kepada Mahesa Amping. Lakukanlah apapun untuk mencegahnya, berkata Lembutal memberi tanda agar Mahesa Amping melakukan sebuah tindakan. Maka tanpa memikirkan akibat apapun, Mahesa Amping telah masuk ke tengah arena sabung ayam. Semua mata melihat heran ke arah Mahesa Amping, mereka berpikir sama, apa yang hendak dilakukan pemuda itu. Ada kecurangan dalam sabung ayam ini, berkata Mahesa Amping di tengah-tengah arena. Seorang pemilik ayam cemani terbelalak matanya mendengar ucapan Mahesa Amping. Kamu menuduhku telah berbuat kecurangan, berkata orang itu sambil tangannya menunjuk ke arah tubuh Mahesa Amping. Benar, aku menuduhmu telah melakukan kecurangan, berkata Mahesa Amping dengan penuh ketenangan. Bukankah semua telah melihat bahwa ayamku telah melakukan sebuah kemenangan, berkata orang itu yang sepertinya meminta dukungan dari semua orang. Ayammu belum tentu memenangkan pertandingan bila saja tidak ada tuba di pisau tajinya, berkata Mahesa Amping sepertinya tidak merasa gentar menyampaikan sebuah kebenaran. Kamu harus membuktikan ucapanmu, berteriak orang itu sambil tangannya menunjuk-nunjuk ke arah Mahesa Amping. Berikan kepadaku 2 ekor ayam, berkata Mahesa Amping kepada orang-orang di dekatnya. 2 orang terlihat membawa 2 ekor ayam yang diminta oleh Mahesa Amping. Aku akan membuktikannya, berkata Mahesa Amping sambil membuka pisau taji dari kaki ayam berwarna merah yang sudah mati. Kalian dapat melihat bahwa ayam segar ini tidak akan mati meski sedikit tubuhnya dilukai dengan pisau taji ini, berkata Mahesa Amping sambil melukai sedikit bagian tubuh dari salah 1 ekor ayam yang diberikan kepadanya. Berikan kepadaku pisau taji ayammu, berkata Mahesa Amping kepada seorang pemilik ayam cemani yang nampaknya mulai merasa ketakutan. Salah seorang penonton nampaknya menjadi tidak sabaran langsung mendekati pemilik ayam cemani. Berikan pisau taji ini, kita harus dapat membuktikannya, berkata penonton yang tidak sabaran itu sambil membuka ikatan pisau taji dari kaki ayam cemani dan langsung memberikannya kepada Mahesa Amping.
Jangan kamu gunakan tanganmu untuk makan sebelum meyakinkan bahwa tanganmu sudah menjadi bersih, berkata Mahesa Amping kepada seorang yang memberikan pisau taji. Lihatlah, aku akan melukai seekor ayam yang masih hidup ini, dalam waktu singkat ayam ini akan mati, berkata Mahesa Amping kepada semua orang yang ada di arena sabung ayam itu. Pemilik ayam cemani terlihat wajahnya sudah semakin pucat. Ternyata Mahesa Amping telah berhasil membuat sebuah bukti. Seekor ayam yang dilukai oleh pisau taji milik ayam merah masih tetap hidup. Sementara ayam yang dilukai oleh pisau taji milik ayam cemani nampak terhuyung-huyung seperti mabuk. Dan akhirnya semua dapat menyaksikan bahwa ayam itu terlihat terkapar, mati. Bunuh anak muda itu, berkata tiba-tiba pemilik ayam cemani kepada dua orang di dekatnya. Dua orang yang ada di dekat pemilik ayam cemani itu sudah menerjang Mahesa Amping. Dua buah senjata badik telanjang meluncur mengincar leher dan dada pemuda itu. Entah dengan cara apa Mahesa Amping melakukannya, dua buah badik sudah berpindah tangan berada di kedua tangannya, sementara kedua orang penyerangnya terlempar ke belakang jatuh terhuyung. Kamparu, beraninya kamu merusak acara pernikahan kami, berkata seorang yang sudah cukup umur kepada pemilik ayam cemani. Aku memang sudah terlanjur kecewa kepadamu, aku ingin membunuh calon menantumu lewat ayam yang mati itu, berkata pemilik ayam cemani itu berterus terang. Aku memilih pemuda itu karena taat dan rajin bekerja dibandingkan dirimu yang hanya mengejar kesenangan, sering merusak pagar ayu, berkata orang tua itu. Saat ini tidak ada penguasa di Sriwijaya, dengan kekayaanku semua dapat kubeli, termasuk kamu, berkata pemilik ayam cemani itu sambil memberi sebuah tanda. Tiba-tiba saja 5 orang berwajah kasar dan garang telah mendekatinya. Mahesa Amping tidak yakin bahwa orang tua itu akan mampu menghadapi 5 orang upahan yang terlihat sangat bengis dan garang. Aku yang telah membuka urusan ini, serahkanlah semua kepadaku, berkata Mahesa Amping kepada orang tua itu yang nampaknya agak gentar melihat kelima orang upahan pemilik ayam cemani itu. Menepilah, berkata Mahesa Amping kepada orang tua itu untuk keluar arena. Bunuh anak muda itu, berkata pemilik ayam cemani kepada 5 orang upahannya. Maka arena sabung ayam telah berubah ajang, telah berganti menjadi perkelahian manusia dengan manusia. Bedanya tidak 1 lawan 1, tapi 1 orang menghadapi 5 orang. Kali ini Mahesa Amping tidak ingin tergesa-gesa menyelesaikan pertempurannya, dengan telaten menghadapi setiap serangan dengan hanya menghindar. Semua mata sepertinya mengkhawatirkan keadaan Mahesa Amping. Kasihan pemuda itu sudah masuk ke dalam urusan Rangkayo Kumaru, berkata seorang yang berada paling depan kepada kawannya. Bila saja aku punya kemampuan, aku akan turun membela pemuda itu, berkata kawannya. Pertempuran di tengah arena sabung ayam sudah semakin seru, bukan main geramnya kelima orang upahan itu yang tidak pernah mampu menembus pertahanan Mahesa Amping, semua serangan selalu dapat dihindarinya. Mereka masih menganggap bahwa semua hanya sebuah kemujuran. Mereka tidak menyadari bahwa Mahesa Amping telah mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya tingkat tinggi yang nyaris sempurna. 5 orang upahan itu benar-benar sudah bernafsu untuk menyelesaikan perkelahiannya, mereka merasa malu, nama mereka sepertinya takut tercoreng bila mana tidak segera menyelesaikan anak muda yang sepertinya tidak punya keistimewaan sedikit pun. Kelima orang itu sepertinya punya tekad yang sama, seperti digerakkan perasaan yang sama, mereka menyerang secara bersama. 5 buah senjata terhunus siap mencincang tubuh Mahesa Amping. Semua orang menahan nafasnya, pikirannya sudah jauh ke depan dalam bayangan bahwa anak muda itu akan tersayat 5 buah senjata tajam yang nampaknya berkilat selalu diasah ketajamannya. Semua orang memang mempunyai pikiran masing-masing, ternyata ada seorang yang punya pikiran berbeda. Orang itu berwajah tikus, lengkap dengan kumisnya yang lurus panjang tidak berjanggut. 5 orang itu tidak akan mampu menghadapi manusia dewa, berkata orang berwajah tikus itu. Ternyata orang berwajah tikus itu sudah mengenali diri Mahesa Amping yang pernah menghebohkan dan menunjukkan kesaktiannya di tanah Melayu. Pikiran orang berwajah tikus itu sepertinya sudah membaca apa yang akan dilakukan Mahesa Amping menghadapi kelima orang upahan. Benar, Mahesa Amping sudah jemu bermain. Ketika kelima orang upahan itu menyerang serentak bersama-sama, dengan kecepatan yang tidak lagi dapat dilihat dengan pandangan wadah, tubuh Mahesa Amping telah melenting ke atas melampaui tubuh salah satu penyerangnya. Dengan sebuah tendangan mendorong pantat salah satu penyerang itu yang langsung menabrak kawannya di depan.
Akibatnya memang sangat lucu dan menggelikan. Kelima orang penyerang itu saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. "Aku di sini sahabat," berkata Mahesa Amping yang masih berdiri tegap memberi kesempatan kelima penyerangnya bersiap diri. Wajah kelima orang upahan itu benar-benar seperti wajah setan merah, matanya melotot, nafasnya seperti memburu, rasa malu bercampur penasaran membuat mereka menjadi begitu kalap. Tanpa aba-aba sedikit pun mereka sudah langsung menerjang tubuh Mahesa Amping seperti berlomba. Kembali Mahesa Amping melakukan aksinya, dengan menggunakan ilmu kecepatan tingkat tinggi serta 1/10 kekuatannya karena tidak menginginkan kelima orang penyerangnya mati konyol. Mahesa Amping telah menghajar kelima penyerangnya, masing-masing dapat jatah satu pukulan telak di tubuhnya. Semua orang seperti tidak percaya atas apa yang mereka saksikan, kelima orang berwajah garang itu semuanya telah berbaring merintih kesakitan. "Masih adakah sisa orang upahanmu?" berkata Mahesa Amping kepada pemilik ayam cemani yang bernama Rangkayo Kamparu. 100 orang cecurut tengik tidak akan mampu menandingi manusia dewa, berkata seorang berwajah tikus yang tiba-tiba saja telah berada di tengah arena sabung ayam. Tengku Sancang dari Pulau Wi, berbisik salah seorang kepada kawannya yang sudah mengenal orang berwajah tikus itu yang akhir-akhir ini sering berkeliaran di sekitar Bandar Sebukit bersama para pedagang dari Semenanjung Malaka. Ternyata Tengku Sancang adalah orang yang sangat disegani di sepanjang jalur perdagangan Selat Malaka. Para bajak laut berpikir 10 kali untuk mengganggu pelayarannya apalagi berani lawan muka dengannya. Di samping berilmu tinggi, Tengku Sancang adalah pedagang besar yang sangat kaya. Lengkaplah rasa segan orang terhadapnya. "Apakah Kisanak adalah orang upahan pemilik ayam cemani?" berkata Mahesa Amping ragu melihat penampilan Tengku Sancang yang perlente juga tidak garang. "Rangkayo Kamparu adalah keponakanku, tapi aku berdiri di sini tidak ada urusan dengan sabung ayam ini, aku hanya ingin mengenal lebih dekat kehebatan ilmu manusia dewa," berkata Tengku Sancang sambil memilin kumisnya yang panjang jatuh melebihi bibirnya. "Aku cuma ingin meluruskan kecurangan di arena sabung ayam ini, jadi tidak ada tambahan urusan lainnya," berkata Mahesa Amping berusaha menghindari urusan menjadi panjang. "Semakin kamu menghindar, semakin diriku menjadi penasaran. Selama ini aku tidak pernah menjual ilmuku, kecuali hanya membeli siapapun yang berani mengusikku. Tapi kali ini biarlah aku yang datang menjual ilmu, bersiaplah," berkata Tengku Sancang sambil mengeluarkan senjata andalannya, sebuah rencong panjang. Mahesa Amping tidak dapat mengelak lagi, apalagi melihat orang di hadapannya telah melepas senjatanya. Adalah sebuah penghinaan meninggalkan orang yang telah menelanjangi senjatanya. "Mudah-mudahan diriku dapat membeli rasa penasaranmu," berkata Mahesa Amping telah bersiap diri dan tidak ada keinginan untuk mengeluarkan senjata. "Namamu sudah melangit di sepanjang Selat Malaka setelah kejadian di Tanah Melayu, nyaris membenamkan namaku, itulah urusan yang ingin ku selesaikan hari ini," berkata Tengku Sancang. "Ternyata ada banyak yang kalian tutupi selama di Tanah Melayu, pasti ada sebuah kejadian yang sangat luar biasa yang tidak kalian ceritakan kepadaku," berkata Lembutal kepada anaknya Raden Wijaya sambil matanya tidak pernah lepas ke tengah arena sabung ayam di mana Mahesa Amping dan Tengku Sancang telah saling berhadapan. "Aku sudah sering mendengar tentang kehebatan ilmu anak muda itu, tapi baru hari ini aku melihat sendiri kehebatannya dalam bergerak yang menurutku nyaris begitu cepat, dan nyaris begitu sempurna melampaui perkiraanku semula," berkata Ratu Anggabaya. "Bila ada kesempatan, hamba siap menuturkan cerita selengkapnya," berkata Lawi sambil tersenyum. Sementara itu di arena sabung ayam, pertempuran sudah berlangsung. Tengku Sancang sudah memulai serangannya dengan langsung melayangkan rencongnya ke leher Mahesa Amping. Ada anaknya Raden Wijaya sambil matanya tidak pernah lepas ke tengah arena sabung ayam di mana Mahesa Amping dan Tengku Sancang telah saling berhadapan. Melihat awal serangan itu, Mahesa Amping dapat mengukur kekuatan lawan. Angin serangan itu datang begitu kuat sebagai tanda bahwa lawannya mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Dan Mahesa Amping tidak berani bermain-main sembarangan. Dengan hati-hati menghindari setiap serangan dan balas menyerang. Mahesa Amping telah melambari dirinya dengan kekuatan kasat mata, seandainya senjata itu mengenainya tidak akan melukainya, tapi Mahesa Amping tidak akan menyodorkan tubuhnya sia-sia, dirinya masih bisa menyelinap dalam setiap sergapan bahkan membalas serangan tidak kalah dahsyatnya.
Lingkaran sabung ayam sepertinya menjadi lebih luas dari semula, abu yang berterbangan memaksa semua orang mundur dengan sendirinya. Tapi semua orang tidak berusaha meninggalkan tontonan yang menegangkan itu, melebihi tontonan sabung ayam yang paling seru sekalipun yang pernah mereka saksikan. Mahesa Amping, Tengku Sancang telah melewati ratusan jurus, mereka pun telah meningkatkan tataran ilmunya setahap demi setahap. Pertempuran menjadi semakin seru dan begitu cepat. Kadang yang terlihat adalah dua bayangan yang saling berkelebat. Kamu belum mengeluarkan senjata, berkata Tengku Sancang merasa diremehkan dihadapi Mahesa Amping dengan tanpa senjata. Aku merasa belum perlu mengeluarkan senjata, berkata Mahesa ringan membuat Tengku Sancang semakin menjadi panas mendengarnya. Kamu akan menyesal, berkata Tengku Sancang sambil menerjang dengan rencongnya ke tubuh Mahesa Amping. Mahesa Amping menyadari bahwa serangan datang dengan kekuatan berlapis setingkat lebih tinggi dari tataran sebelumnya, maka Mahesa telah mempersiapkan dirinya, meningkatkan tataran ilmunya lebih setingkat lagi agar dapat mengimbangi kemampuan lawan. Kembali terjadi pertempuran yang lebih sengit, lebih seru dan lebih dahsyat dari sebelumnya. Rencong di tangan Tengku Sancang berputar keras seperti gasing menerjang kemanapun Mahesa Amping menghindar. Untungnya ilmu meringankan tubuh Mahesa Amping sudah melampaui tataran tertinggi, sambil menghindar masih dapat mengancam pertahanan lawan. Baru kali aku berhadapan dengan orang yang begitu licin seperti anak muda ini, berkata Tengku Sancang yang diam-diam mengagumi ilmu Mahesa Amping yang masih saja mengimbangi perlawanannya meski sudah diterapkan segala tataran kemampuannya yang tertinggi. Tiba-tiba saja tubuh Tengku melenting ke belakang. Mahesa Amping menyadari pasti Tengku Sancang ingin berbuat sesuatu yang berbahaya. Maka Mahesa Amping telah bersiap melepas segala kemampuannya dalam batas kesadarannya yang tinggi. Benar saja dugaan Mahesa Amping. Tiba-tiba saja dirasakan tanah tempat berpijaknya terasa bergoyang. Ternyata semua orang di sekitarnya merasakan hal yang sama. Serentak semua orang dengan penuh rasa takut dan gentar berlari menjauh. Anehnya ketika mereka menjauh, getaran tanah yang bergoyang tidak lagi mereka rasakan. Ilmu aji abu-abu, berkata Ratu Anggabahaya kepada Raden Wijaya. Hanya orang yang mempunyai pikiran yang kuat yang mampu menggerakkan alam hayal orang di sekitarnya, berkata kembali Ratu Anggabahaya yang sepertinya tidak berpengaruh atas apa yang terjadi. Mendengar keterangan Ratu Anggabahaya, Raden Wijaya, Lembutal dan Lawe segera memusatkan alam pikirannya, menyerahkan akal dan budinya ke dalam kebesaran Sang Hyang Gusti Sejati, Gusti yang Mahakarsa. Sementara itu Mahesa Amping telah dapat menguasai dirinya, permainan pikiran sudah bukan barang asing bagi dirinya. Tapi Mahesa Amping adalah pemuda yang cerdas, juga cerdik. Di hadapan Tengku Sancang sepertinya terpengaruh, merasakan seakan-akan dirinya terkejut atas apa yang terjadi. Terlihat Mahesa Amping seperti orang yang tengah berusaha tegak mengimbangi tanah yang bergoyang seperti tengah terjadi gempa besar. Sebentar lagi namaku akan menjulang ke langit, manusia dewa dapat kukalahkan, berkata Tengku Sancang sambil tertawa melihat Mahesa Amping sudah masuk dalam perangkap pikirannya. Tengku Sancang tidak melepas kesempatan yang ada, langsung melakukan serangan sebagaimana sebelumnya, berharap pikiran Mahesa Amping menjadi bercabang dengan pengaruh tanah yang terasa bergoyang. Tapi Mahesa Amping ternyata masih saja dapat mengimbanginya, masih juga melakukan tekanan yang tidak kalah dahsyatnya, meski dengan berpura-pura terpengaruh dengan keadaan di sekitarnya sebagaimana orang yang tengah menghadapi sebuah gempa sungguhan. Tengku Sancang merasa tidak sabaran, dihentakkan segenap kekuatan pikirannya. Maka luar biasa dampak penguasaan alam pikiran itu, semua orang menyaksikan angin puyuh besar menyambar tubuh Mahesa Amping dan terus mengejarnya kemanapun dirinya menghindar. Mahesa Amping menghadapi dua serangan, serangan angin puyuh yang seperti bernyawa terus mengejarnya, juga serangan rencong Tengku Sancang yang juga sedahsyat putaran angin puyuh menyerang dan mengejarnya. Menghadapi angin puyuh, Mahesa Amping sudah menyadari sebagai sebuah kekuatan palsu yang bersumber dari kekuatan pikiran Tengku Sancang. Mahesa Amping masih berusaha bersandiwara seakan-akan berpengaruh. Namun diam-diam telah menerapkan ajian yang sama. Kekuatan akal pikiran Mahesa Amping adalah kekuatan yang berlandaskan pada kekuatan alam tak terbatas, maka kekuatan akal pikiran Mahesa Amping tidak disadari oleh Tengku Sancang berbalik telah memerangkapnya. Tengku Sancang merasa gembira melihat Mahesa Amping telah digulung oleh angin puyuh buatannya, Mahesa Amping telah dibawa terbang tinggi.
Tapi matanya terbelalak melihat Mahesa Amping bersama angin puyuhnya datang bersama-sama turun. Mahesa Amping seperti dewa terbang mengejar dirinya dengan kecepatan yang tidak dapat dihindari. Angin puyuh buatannya sendiri telah melemparkan dirinya terhempas jauh. Tengku Sancang seperti tidak percaya atas apa yang terjadi pada dirinya. Bermula dengan kekuatan pikirannya telah mampu bermain-main dengan sebuah angin puyuh buatan, namun pada saat terakhir angin puyuh itu telah menjadi barang nyata berbalik menyerangnya bahkan mampu menghempaskan dirinya terlempar jauh. Mahesa Amping tidak mengejar Tengku Sancang yang terjengkang, membiarkan Tengku Sancang berdiri dan mempersiapkan dirinya. Tengku Sancang, berkata Mahesa Amping dengan suara yang dilambari tenaga saktinya terdengar seperti bergema menghentakkan dada Tengku Sancang. Kamu tidak akan berhasil merusak pikiranku, aku dapat mendatangkan gempa sungguhan, aku mampu membawa angin puyuh sungguhan, bahkan aku dapat membawa bongkahan hujan es yang begitu dingin yang akan membekukan jantungmu, berkata kembali Mahesa Amping dengan suara yang telah dilambari tenaga sakti terasa menghentak-hentak dada Tengku Sancang. Tengku Sancang berusaha meningkatkan ketahanan tubuhnya, namun hentakan suara itu sepertinya tidak mudah dibatasi. Seperti langsung mencekik rongga dadanya yang terasa menjadi sesak. Ilmu anak muda ini memang sudah seperti dewa, berkata Tengku Sancang seperti sudah merasa putus asa, tidak ada kepercayaan diri lagi untuk melawan pemuda di hadapannya. Apakah pertempuran ini masih dilanjutkan? Bertanya Mahesa Amping yang berdiri tidak jauh darinya. Tengku Sancang menatap Mahesa Amping seperti menatap seorang dewa. Dilihatnya mata Mahesa Amping seperti dua bola api yang menyala. Terbelalak Tengku Sancang sampai jantungnya terasa berhenti ketika menyaksikan sendiri dari kedua bola mata Mahesa Amping keluar cahaya seperti kilat menyambar. Tengku Sancang masih dapat bernafas lega, cahaya kilat itu hanya menyambar sebuah batu sebesar kepala di sampingnya. Seperti tidak percaya apa yang telah dilihatnya, batu sebesar kepala itu hancur hilang berganti sebagai serbuk debu yang berterbangan. Aku memang bukan tandinganmu, aku menyerah kalah. Berkata Tengku Sancang sambil membayangkan dirinya yang akan menjadi sasaran dari cahaya kilat kedua mata Mahesa Amping. Aku serahkan keponakanmu kepadamu, bila di suatu waktu kudapati ulahnya yang menyusahkan sesama, maka kesalahan akan kujatuhkan kepadamu, berkata Mahesa Amping, kali ini begitu lembut penuh wibawa. Aku akan berusaha mengurus keponakanku, itu adalah hukuman teringan yang kudapat dibandingkan hilangnya nyawaku dengan tubuh hancur berdebu tanpa pemakaman, berkata Tengku Sancang seperti telah mendapat kembali hadiah satu nyawa untuknya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kami akan berlayar ke Tanah Melayu, suatu waktu mungkin akan berlayar sampai ke tempat asalmu. Aku berharap kita berjumpa kembali dalam suasana yang berbeda. Setidaknya sebagai seorang sahabat, berkata Mahesa Amping. Tersanjung diriku bila saja kita bertemu di tempat asalku, aku akan memperkenalkan kepada semua kerabatku bahwa engkau adalah sahabatku. Aku akan menantikan kedatanganmu, berkata Tengku Sancang penuh kegembiraan. Saatnya aku menyalami seorang sahabat, berkata Mahesa Amping sambil mengulurkan tangannya. Tengku Sancang menyambut tangan itu, menggenggamnya penuh keakraban. Banyak orang bernafas lega menyaksikan dua orang yang semula saling menyerang itu telah saling bersalaman. Sampai berjumpa kembali sahabat, berkata Tengku Sancang sambil memanggil keponakannya Rangkayo Kamparu meninggalkan tempat itu diiringi tatapan banyak orang. Kamu telah menyelesaikan urusan ini dengan penuh bijaksana, berkata Lembutal yang datang menghampirinya. Ayahku tidak akan memaafkan dirinya, bila saja kamu bernasib buruk di arena itu. Bukankah ayah yang menyuruh Mahesa Amping turun ke arena itu, berkata Raden Wijaya. Tanpa disuruh pun, aku yakin Mahesa Amping akan turun dengan sendirinya, berkata Lembutal berusaha mengelak. Sebenarnya sebelum Mahesa Amping turun ke arena, aku sudah ada niat, berkata Lawe sambil bergaya seperti layaknya seorang gagah membuat Ratu Anggabaya. Raden Wijaya dan Lembutal tersenyum menggeleng-gelengkan kepalanya menyaksikan ulah Lawe yang masih senang bergurau. Sementara itu beberapa orang yang ada di sekitar itu sudah berkumpul kembali untuk mengikuti sebuah upacara pernikahan. Kami akan merasa terhormat bila mana tuan-tuan menghadiri upacara pernikahan anak-anak kami, berkata seorang tua yang sudah dikenal oleh Mahesa Amping sebagai orang tua yang disuruhnya menepi dari arena sabung ayam menghindari perkelahian dengan 5 orang upahan yang beringas. Menyaksikan sebuah pernikahan adalah sebuah rahmat,
Begitulah pendeta Brahmana mengajarkan umatnya, berkata Ratu Anggabaya mengajak rombongannya menerima undangan tuan rumah yang ramah. Sebagaimana orang asing yang melihat sebuah upacara yang berbeda, mereka benar-benar menikmati dan menyaksikan sebagai tayangan istimewa. Yang sangat berkesan adalah sebuah acara berbalas pantun, semua yang hadir berusaha tampil menunjukkan keahliannya sebagai ahli pantun yang tidak pernah mau menyerah. Untungnya para keluarga calon pengantin cukup bijaksana, mereka akhirnya mengalah kepada pihak calon pengantin pria, demi puncak acara yang mereka tunggu dan sebuah hidangan besar yang sangat dinantikan. Ketika hari sudah masuk menjelang malam, Ratu Anggabaya dan rombongannya berpamit diri kembali ke Bandar Sebukit untuk bermalam di sana. Bandar Sebukit memang tidak pernah tidur sebagaimana suasana bandar besar pada umumnya. Para buruh terlihat masih memanggul barang dari jung menuju gudang penyimpanan atau kadang datang dari arah sebaliknya. Hari ini kita untung besar, dagangan yang kita bawa sudah habis terjual, berganti dengan barang dagangan yang banyak dibutuhkan di Tanah Singasari, berkata Kebo Arema di anjungan tempat mereka berkumpul menghabiskan malam di Bandar Sebukit. Sebentar lagi 5 jung Singasari telah siap berlayar mendatangi bandar-bandar besar ke timur dan ke barat, membawa berbagai barang dagangan, kembali membawa keberuntungan, berkata Ratu Anggabaya penuh keyakinan. Bendahara terus menghitung harta kerajaan yang bertambah, para petani bergembira menikmati panen di tanahnya, para pedagang berkeliling membawa peruntungannya. Sementara para ksatria sepanjang hari berpesta bersama keluarganya, menjaga nagari tanpa peperangan, berkata Lembutal membacakan sebuah puisi salah seorang pujangga terkenal zaman itu. Empu Bara Kembara. Dan sang waktu pun berlari menggulung malam, membangunkan pagi yang terkantuk dalam selimut angin dingin. Beberapa nelayan setelah semalaman suntuk menjaring udang terlihat tengah mendayung jukungnya pulang membawa harapan kepada keluarganya. Sepasang angsa berenang menyusuri tepian sungai Musi yang mulai hangat disinari cahaya matahari pagi. Kita berangkat menjelang siang, berkata Kebo Arema. Masih ada waktu menikmati pagi di Bandar Sebukit yang hangat, berkata Ratu Anggabaya. Sebagaimana yang dikatakan Ratu Anggabaya, mereka memang masih sempat berjalan-jalan di sekitar Bandar Sebukit, melihat-lihat berbagai jung besar dari berbagai penjuru dunia dan berbagai bangsa. Akhirnya, ketika matahari telah hampir beranjak di puncak Cakrawala, Jung Singasari telah meninggalkan Bandar Sebukit, hanyut terapung di atas sungai Musi yang luas dan panjang. Terlihat gerumbul hutan hitam membatasi tepian sungai, kadang juga melintasi perkampungan nelayan dengan rumah-rumah panggung yang kecil berbilik kayu hitam. Kita akan tiba di ujung muara sungai Musi menjelang malam, semoga angin laut bertiup cukup bagus untuk mengantar kita sampai di Tanah Melayu, berkata Kebo Arema menjelaskan arah perjalanan mereka. Jung Singasari yang besar terlihat seperti kotak kayu hitam terapung di tengah kolam yang luas. Sungai Musi memang sebuah sungai yang sangat luas. Sebuah pohon kelapa yang tinggi akan terlihat kecil sebesar telunjuk jari dari seberang tepi sungai lainnya. Setelah menempuh perjalanan panjang di atas sungai Musi yang luas, Jung Singasari telah mendekati muara di saat hari telah menjadi gelap. Lampu suar telah dinyalakan di anjungan dan di buritan. Dan temali layar pun telah dilepaskan berkembang. Jung Singasari telah melaju terapung di atas laut Purbakala dalam kelam malam dan iringan debur ombak yang saling mengejar di belakang buritan. Di bawah sisa malam, dari sisi kiri Jung Singasari, daratan Swarga Dwipa terlihat bagai raksasa hitam tidur terbujur panjang. Namun warna kelam malam bukan warna abadi, perlahan sang waktu telah mengubahnya menjadi warna merah buram menyala, dan akhirnya ketika sang fajar muncul di ujung timur bumi, semua menjadi terlihat jelas, lengkung langit berawan kelabu di atas bukit barisan yang jauh berwarna biru. Barisan ombak bergiliran mencium bibir tepian pantai berpasir putih berlatar hijau kerimbunan hutan pohon-pohon kayu besar Purbakala yang tinggi. Muara Sungai Batanghari ada di balik bukit batu karang itu, berkata Kebo Arema sambil menunjuk ke arah sebuah batu karang yang tinggi menjulang. Jung Singasari telah melewati bukit batu karang, warna air laut terlihat berwarna hijau abu-abu sebagai tanda tidak jauh lagi akan menemui sebuah muara besar. Kita sudah mendekati muara Sungai Batanghari, berkata Raden Wijaya begitu gembiranya. Ternyata muara Sungai Batanghari memang sudah begitu dekat. Terlihat 3 buah jung besar tengah memasuki bibir muara Sungai Batanghari. Terlihat juga beberapa jukung para nelayan yang baru pulang melaut ikut meramaikan suasana muara sungai itu.
Angin laut berhembus lembut, cahaya perak sinar matahari membias seperti warna pelangi di atas warna air berwarna kehijauan. Jung Singasari sudah memasuki bibir muara Sungai Batanghari yang lebar dan panjang. Semakin masuk ke dalam, semakin banyak menemui sungai yang bercabang membelah daratan menjadi sebagai sebuah pulau. Tanah Seribu Pulau, itulah nama lain untuk Tanah Melayu, berkata Kebo Arema kepada Ratu Anggabaya sambil melihat beberapa cabang sungai yang berliku. Sementara itu ketika matahari telah bergeser sedikit jatuh dari puncaknya, Jung Singasari telah mendekati Bandar Melayu. Terlihat tiang-tiang layar jung besar bergoyang dipermainkan gelombang air sungai di sepanjang dermaga. Akhirnya Jung Singasari telah merapat di tepi dermaga. Jung raksasa itu pastilah Jung Singasari dari Bandar Canggu, jauh lebih besar dari apa yang pernah kubayangkan, berkata seorang pedagang India kepada kawannya ketika melihat Jung Singasari merapat di dermaga. Dengan jung sebesar itu, aku berani mengarungi lautan yang keras, berkata kawannya. Sementara itu di atas Jung Singasari terlihat beberapa kesibukan kecil, beberapa prajurit dengan cekatan melompat ke tepi dermaga, membawa tali temali untuk diikatkan di tonggak-tonggak dermaga. Di buritan dua orang prajurit tengah menurunkan tali jangkar, meyakinkan bahwa jangkar benar-benar sudah jatuh sampai ke dasar sungai. Kami menunggu kabar dari kalian bertiga, berkata Ratu Anggabaya kepada Raden Wijaya, Mahesa Amping dan Lawe yang akan turun lebih dulu. Telah disepakati sebelumnya, bahwa ketiga pemuda itu akan menjadi penghubung yang akan mengabarkan kepada pihak Istana Tanah Melayu bahwa utusan dari Kerajaan Singasari akan datang berkunjung menghaturkan sebuah pinangan. Ada baiknya bila kita menemui Datuk Belang, mungkin beliau dapat membantu serta memberikan beberapa pertimbangan, berkata Raden Wijaya ketika mereka sudah hampir mendekati Kota Raja Tanah Melayu. Rumah Datuk Belang memang tidak jauh dari Kota Raja. Setelah menempuh perjalanan yang tidak begitu jauh, akhirnya mereka telah sampai di rumah Datuk Belang, sebuah rumah panggung yang besar. Mudah-mudahan beliau ada di rumah, berkata Mahesa Amping sambil terus melangkah mendekati anak tangga. Seorang yang seumur Datuk Belang telah menyongsong mereka, ternyata seorang pelayan Datuk Belang yang sudah mereka kenal. Selamat berjumpa kembali, berkata pelayan tua itu. Sebentar sore Datuk Belang dan Pranjaya pasti kembali. Saat ini mereka masih ada di istana menghadap Sri Baginda, berkata kembali pelayan tua itu. Tentu ada urusan yang sangat penting sampai Sri Baginda memanggil mereka, berkata Mahesa Amping kepada pelayan tua itu. Mungkin, berkata pelayan tua itu sambil tersenyum dan pamit untuk menyiapkan makanan dan minuman kepada mereka. Tidak usah repot-repot paman, berkata Lawi yang dibalas oleh pelayan tua itu dengan penuh senyum. Sementara itu hari memang sebentar lagi menjelang sore, mereka tidak menunggu begitu lama. Datuk Belang dan Pranjaya yang ditunggu akhirnya telah datang. Bukan main senangnya Datuk Belang dan Pranjaya melihat kehadiran ketiga pemuda itu ada di rumahnya. Setelah bercerita tentang keselamatan masing-masing, Raden Wijaya langsung menyampaikan maksud dan tujuan mereka yang sesungguhnya. Jadi kalian datang bersama utusan Raja Singasari untuk meminang seorang putri Raja Melayu, berkata Datuk Belang setelah mendengar semua perkataan Raden Wijaya. Mungkin Datuk Belang dapat memberi beberapa pertimbangan untuk kami, berkata Raden Wijaya. Sepengetahuanku, hanya ada dua putri di istana, Dara Petak dan Dara Jingga. Siapakah di antara mereka yang akan dipinang untuk Raja Singasari? Bertanya Datuk Belang sambil memandang Raden Wijaya dan Mahesa Amping secara bergantian. Diam-diam Datuk Belang sudah mengetahui perasaan yang ada di hati kedua pemuda ini kepada kedua putri Raja Melayu. Datuk Belang tersenyum mendapatkan tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Apakah pertanyaanku begitu sulit? Bertanya Datuk Belang masih dengan penuh senyum. Pertanyaan Datuk memang begitu sulit untuk dapat kami menjawabnya, berkata Raden Wijaya seperti orang yang tidak berdaya. Bila pertanyaanku yang pertama ini begitu sulit, aku akan memberikan sebuah pertanyaan kedua, semoga pertanyaan kedua ini tidak sulit untuk dijawab, berkata Datuk Belang sambil memandang Mahesa Amping dan Raden Wijaya secara bergantian. Semoga saja tidak serumit pertanyaan pertama, berkata Raden Wijaya tidak sabaran untuk mendengar pertanyaan kedua dari Datuk Belang. Dengarkan, berkata Datuk Belang. Bersediakah kalian berdua menjadi suami dari dua orang putri Dara Petak dan Dara Jingga? Seandainya ayahandanya datang kepada kalian, meminang kalian berdua?
Meminang kami, bertanya Mahesa Amping. Aku ingin jawaban dan bukan balas bertanya, berkata Datuk Belang. Bukankah kalian sudah tahu adat di tanah Melayu, pihak wanitalah yang akan datang meminang, berkata kembali Datuk Belang. Dua pertanyaan yang Datuk sampaikan kepada kami memang begitu sulit untuk dapat kami jawab. Pertanyaan pertama menyangkut kepentingan perasaan pribadi kami, sementara pertanyaan kedua berkaitan erat dengan tugas kami sebagai utusan Sri Baginda Maharaja Singasari, dan kami tidak ingin terjebak dalam perselingkuhan antara tugas dan pribadi, berkata Mahesa Amping mewakili sahabatnya Raden Wijaya. Sudahlah ayah, dua orang tamu kita sudah begitu pening, jangan berputar-putar, berkata Pranjaya yang kasihan melihat Mahesa Amping dan Raden Wijaya seperti orang kebingungan. Baiklah kalau begitu. Aku akan memberikan pertanyaan ketiga, untuk menjawabnya dibutuhkan sebuah keberanian, berkata Datu Belang sambil memandang Mahesa Amping dan Raden Wijaya bergantian. Bibirnya masih menyungging sebuah senyum. Mudah-mudahan kami dapat menjawabnya, berkata Raden Wijaya. Sebelum ku sampaikan pertanyaanku, aku akan sedikit bercerita, berkata Datuk Belang. Sebagaimana yang dikatakan, Datuk Belang pun akhirnya bercerita. Dahulu kala, Ayahanda Srimat Tribuana Raja bersahabat dengan seorang pendeta suci bernama Empu Meraten. Kepada sahabatnya Ayahanda Tribuana Raja telah berjanji bahwa salah satu putranya akan diberikan kepada sahabatnya itu yang kelak akan dididik menjadi pendeta suci. Namun janji Ayahanda Tribuana Raja tidak dapat dilaksanakan, karena beliau hanya berputra tunggal. Ketika Tribuana Raja dinobatkan sebagai raja, Empu Meraten datang untuk mengingatkan janji ayahandanya dengan mengatakan bahwa bila janji ini tidak dilaksanakan akan membawa malapetaka besar di tanah Melayu. Aku hanya berputra tunggal, berkata Ayahanda Tribuana Raja penuh kebingungan kepada sahabatnya Empu Meraten. Ketika masalah ini disampaikan kepada Tribuana Raja, sebagai seorang anak yang berbakti ia mencoba memberikan sebuah usulan. Permaisuriku tengah mengandung, seorang putra atau seorang putri, aku akan memberikannya kepadamu sebagai pengganti diriku, berkata Tribuana Raja kepada Empu Meraten. Akhirnya Empu Meraten menerima usulan itu. Bila mana anakmu seorang putra, aku akan menjadikannya sebagai seorang Srimat, namun bila anakmu seorang putri, aku akan mengembalikannya setelah dia dewasa. Yang datang mengambil anakmu adalah seorang perjaka yang mampu mengalahkan ilmuku, berkata Empu Meraten memberikan beberapa persyaratan. Beberapa bulan kemudian sang permaisuri melahirkan anak pertamanya. Dan ternyata anak yang dilahirkan itu adalah seorang putri. Sampai di situ Datuk Belang mengakhiri ceritanya, penuh senyum memandang kepada Mahesa Amping dan Raden Wijaya. Pertanyaan ketiga, siapakah di antara kalian yang dapat mewakili untuk mengambil putri Tribuana Raja dari tangan Empu Meraten, bertanya Datuk Belang. Aku bersedia mewakili mengambil putri raja, berkata Mahesa Amping langsung menawarkan dirinya. Terima kasih, kamu telah menjawab langsung pertanyaanku yang ketiga. Berarti pula bahwa dua buah tugasku yang kuemban dari Tribuana Raja telah kutunaikan, berkata Datuk Belang. Aku belum dapat menangkap perkataan Datuk yang terakhir, berkata Raden Wijaya. Tadi pagi aku dipanggil Sri Baginda Raja, beliau memberikan dua buah tugas kepadaku. Tugas pertama adalah datang ke Singasari untuk meminang kalian berdua. Tugas selanjutnya adalah meminta kalian mengambil kembali putrinya dari pendeta suci Empu Meraten. Kedatangan kalian adalah berkah tak terkirakan untuk kami. Kalian datang seperti pucuk di cinta ulam pun tiba, berkata Datuk Belang dengan mata berbinar-binar penuh kegembiraan. Di mana kami dapat menjumpai Empu Meraten, bertanya Mahesa Amping. Mereka tinggal di sebuah kuil suci bernama Kuil Muaro, berjarak sekitar setengah hari perjalanan dari kota raja. Pranjaya dapat menjadi petunjuk jalan yang baik untuk kalian, berkata Datuk Belang. Semua mata memandang kepada Pranjaya. Baru disadari bahwa Pranjaya ternyata telah memakai busana seorang prajurit lengkap tanah Melayu. Kamu sudah menjadi seorang prajurit, berkata Lawe. Benar, namaku sekarang adalah Hang Pranjaya. Sri Baginda Raja telah mengaruniakan kepadaku sebagai senapati prajurit perang, berkata Pranjaya penuh kebanggaan. Tanah Melayu ini akan menjadi aman di bawah lindungan seorang senapati perangnya yang berilmu tinggi, berkata Raden Wijaya memberi selamat kepada Pranjaya. Bukankah Sri Baginda Raja pernah meminta kalian sebagai panglima prajuritnya, berkata Pranjaya.
Dan sekarang dua dari pemuda ini tidak akan menolak pinangan Sri Baginda Raja untuk kedua putrinya, berkata Datuk Belang yang ditanggapi penuh tawa semua yang ada di panggung pendapa. Dan hari pun terus berlalu membawa sang waktu berjalan melewati malam. Pagi itu matahari sudah merayap mengintip dari sela-sela hutan galam ketika sebuah jukung terapung di atas sebuah anak sungai Musi. Di atas jukung itu duduk dua orang pemuda yang terlihat bersama mendayung dengan kayuhnya membawa jukung melaju meluncur membelah air sungai yang jernih. Dua orang pemuda di atas jukung itu ternyata Mahesa Amping dan Pranjaya. Mereka tengah melakukan perjalanan menuju kuil suci Muaro yang terletak di pulau kecil bernama Pulau Muaro. Di kuil itulah tempat tinggal Empu Meraten sebagai guru suci membagi ilmu bersama murid-murid setianya. Pulau Muaro adalah sebuah bukit kecil yang dikelilingi oleh sebuah sungai. Di puncak bukit kecil itulah sebuah kuil berdiri megah dihiasi taman hutan alam yang asri di bawahnya menambah keelokan kuil seperti sebuah persinggahan milik para dewa-dewi. Kuil Muaro sudah terlihat, berkata Pranjaya sambil menunjuk ke sebuah arah. Kuil di atas bukit, sebuah kuil yang indah, berkata Mahesa Amping sambil tak jemu memandang kuil di atas bukit yang memang seperti lukisan alam yang indah. Akhirnya jukung mereka telah menepi di Pulau Muaro. Terlihat mereka tengah mendekati sebuah anak tangga batu. Itulah jalan satu-satunya menuju ke kuil muara yang berada di atas puncak bukit kecil itu. Apakah anak muda berdua akan melakukan persembahan? Bertanya seorang yang sudah begitu tua di pintu masuk kuil penuh keramahan. Orang tua itu sebagaimana para penghuni sebuah kuil pada umumnya, memakai kain kasar berwarna putih yang sudah kusam melilit beberapa bagian tubuhnya. Kami datang bukan untuk melakukan persembahan, kami datang untuk menemui Guru Suci Empu Meraten, berkata Pranjaya juga dengan penuh hormat. Orang tua itu memandang Mahesa Amping dan Pranjaya sambil tersenyum. Teruslah kalian berjalan, ketika kalian menemui sebuah kolam ikan, berbeloklah ke kanan hingga kalian menemui sebuah altar batu, tunggulah di situ, berkata orang tua itu. Mahesa Amping dan Pranjaya mengikuti arah yang ditunjukkan orang tua itu. Akhirnya mereka menemui sebuah altar yang menghadap sebuah taman kecil. Sebuah taman kecil yang indah yang sepertinya terawat dengan baik. Tidak lama kemudian muncullah orang tua yang mereka temui di pintu kuil, hanya bedanya orang tua itu memakai pakaian yang lebih baik, masih bersih dan belum menjadi kusam. Mungkin kalian menjadi bingung, orang yang kalian temui di muka kuil itu adalah saudara kembarku, bukankah kalian mengatakan kepadanya ada urusan denganku, berkata orang itu dengan penuh ramah yang ternyata adalah Guru Suci Empu Meraten sendiri. Mahesa Amping dan Pranjaya memang melihat kesamaan itu, maka dengan penuh hormat mengucapkan salam kepada orang tua di hadapannya itu. Mari kita bicara di atas altar, berkata Empu Meraten mempersilahkan dua orang tamunya duduk di atas sebuah batu altar yang bersih dan begitu licin, mungkin sudah puluhan tahun dipakai sebagai tempat pertemuan dan sudah sering diduduki. Mahesa Amping dan Pranjaya langsung menyampaikan maksud kedatangan mereka di kuil Muaro itu. Jadi kalian adalah utusan Tribuana Raja untuk membawa kembali putrinya, berkata Empu Meraten penuh senyum. Benar, untuk itulah kami datang ke kuil ini, berkata Mahesa Amping membenarkan. Pastinya kamu sudah tahu persyaratan yang telah disepakati, berkata Empu Meraten kepada Mahesa Amping sambil menatap tajam seperti tengah mengukur sejauh mana tingkat ilmu pemuda itu. Diriku menjadi salah satu persyaratan itu, berkata Mahesa Amping. Aku yakin Tribuana Raja tidak akan salah memilih orang, berkata Empu Meraten masih memandang tajam ke arah Mahesa Amping. Semoga aku dapat mengemban tugas ini dengan baik, berkata Mahesa Amping. Aku akan mengujimu dengan sebuah pertanyaan, siapakah yang lebih bodoh dari keledai dungu, bertanya Empu Meraten. Mahesa Amping diam sejenak, pertanyaan itu mengingatkan dirinya kepada Mahendra. Di saat masih kecil sering dibacakan kepadanya berbagai kitab kuno, dan terakhir lewat Guru Suci Dharma Siksa pengenalannya terhadap isi kitab-kitab kuno itu menjadi semakin kaya dan semakin tembus pandang. Yang paling dungu dari seekor keledai dungu adalah buih ombak yang mengaku sebagai lautan, berkata Mahesa Amping yang ingat pada salah satu syair dalam sebuah kitab kuno. Luar biasa, aku senang dengan kamu anak muda, ternyata kamu sudah mendalami sebuah kitab kuno yang sangat rahasia, hanya para Brahmana yang diperkenankan menelisik kitab kuno itu, berkata Empu Meraten gembira Mahesa Amping telah mampu menjawab pertanyaannya. Terlihat Mahesa Amping bernafas lega,
Pertanyaan Empu Matren ternyata menguji sejauh mana tingkat pemahamannya mengenai ajaran Tatwa. Anak muda, apakah kamu dapat bersembunyi di tempat terang? Bertanya kembali Empu Matren yang sepertinya menguji Mahesa Amping sejauh mana pengenalannya pada ilmu kajiwan. Terlihat Mahesa Amping tersenyum, terlintas hari-hari terakhir pertemuannya dengan Guru Suci Dharma Siksa di Padepokan Kahuripan. Aku bahkan dapat bersembunyi di tengah lapangan, berkata Mahesa Amping dengan penuh senyum. Ternyata Tribuana Raja tidak salah mengutus orang, berkata Empu Matren merasa puas sekali. Anak muda, Ayahanda Tribuana Raja adalah sahabatku, tahukah kamu mengapa dirinya akan menyerahkan putranya kepadaku? Bertanya Empu Matren kepada Mahesa Amping. Mahesa Amping menggelengkan kepalanya tanda tidak mengetahuinya. Ayahanda Tribuana Raja kalah taruhan kepadaku, beliau tidak dapat memecahkan jurus ilmu yang kuciptakan sendiri bernama jurus tapak suci teratai terbang, berkata Empu Matren. Mari kita ke sanggar terbuka, berkata Empu Matren bangkit dari duduknya mengajak Mahesa Amping dan Pranjaya mengikutinya. Terlihat mereka memasuki kuil lebih ke dalam, ternyata di tengah bangunan kuil ada ruangan terbuka. Sebuah ruangan yang cukup luas untuk sebuah sanggar tempat berlatih olah kanuragan. Beberapa cantrik langsung menghentikan latihannya ketika mereka melihat kedatangan Empu Matren, Pranjaya dan Mahesa Amping. Persiapkan dirimu anak muda, berkata Em Matren yang sudah terlihat berdiri kokoh di atas kedua kakinya. Aku sudah siap, berkata Mahesa Amping yang juga telah berdiri berbuat yang sama menyalurkan tenaganya di atas kedua kakinya yang sepertinya menapak dengan kuat di atas lantai tanah sanggar terbuka. Tiba-tiba saja tubuh Empu Matren melenting terbang menyerang dengan cepat ke arah tubuh Mahesa Amping. Menghadapi serangan awal yang keras dan cepat itu, Mahesa Amping bergerak menghindar dengan ilmu meringankan tubuhnya yang nyaris sempurna. Namun Empu Matren tidak melepasnya, terus memburu kemanapun Mahesa Amping bergerak menghindar. Serangan demi serangan Empu Matren terlihat begitu cepat dan sangat berbahaya, kadang seperti menjepit dalam dua sisi serangan yang bersamaan, namun Mahesa Amping selalu dapat menghindar. Pertempuran terlihat begitu seru dan menjadi begitu cepat, terlihat tubuh-tubuh mereka melesat begitu cepat seperti dua ekor burung sikatan bertempur di udara saling berkejaran. Empu Matren menjadi begitu penasaran, sudah puluhan jurus dikeluarkannya belum juga dapat mengalahkan Mahesa Amping yang selalu menghindar dan tidak melakukan balas menyerang. Ternyata Mahesa Amping tidak hanya menghindar, diam-diam membaca setiap gerakan Empu Matren, memahat dan menyimpannya di dalam benaknya. Mahesa Amping memang mempunyai daya ingat yang luar biasa, hanya dengan sekali pandang ia dapat mengingat semua jurus yang dilakukan oleh Empu Matren. Peluh sudah membasahi sekujur tubuh Empu Matren. Wajahnya yang sudah berkeriput ternyata tidak sebanding dengan kekuatan dan kecepatan bergeraknya yang nampak begitu kuat dan sangat cekatan. Luar biasa, semudah ini sudah dapat menguasai ilmu meringankan tubuh yang nyaris sempurna, berkata Empu Matren dalam hati sambil terus memburu kemanapun Mahesa Amping menghindar. Pengulangan yang ketiga, berkata Mahesa Amping dalam hati telah dapat menyimpan dan menghafal seluruh jurus yang dilakukan oleh Empu Matren. Ternyata Mahesa Amping telah dapat mencerna seluruh jurus yang dikeluarkan Empu Matren yang diciptakannya sendiri bernama tapak suci teratai terbang. Luar biasa, berkata Empu Matren yang tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari Mahesa Amping. Empu Matren seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, Mahesa Amping telah menyerangnya dengan jurusnya sendiri. Ternyata Mahesa Amping sambil bertempur telah berhasil mengubah setiap jurus milik Empu Matren menjadi lebih sempurna. Terlihat Empu Matren telah menghadapi jurusnya sendiri, bahkan menjadi lebih sempurna di tangan Mahesa Amping. Meski sebagai seorang pencipta, Empu Matren sudah mengenal betul jurus-jurusnya, maka tidak heran bila Empu Matren dapat menghindar dan balas menyerang. Pertempuran mereka seperti sebuah latihan dari dua orang saudara seperguruan. Sempurna, berkata Empu Matren yang nyaris terkena serangan Mahesa Amping yang di luar dugaannya telah mengubah jurusnya dengan lebih sempurna. Aku tidak pernah mewariskan ilmuku kepada siapapun selain kepada murid-muridku, berkata Empu Matren sambil melenting ke belakang menghindari serangan Mahesa Amping yang tidak pernah diduganya. Hari ini Empu telah mewariskan ilmu itu kepadaku, berkata Mahesa Amping yang tidak segera memburu dan menyerang Empu Matren yang melenting ke belakang. Aku ingin tahu sejauh mana kamu dapat menyerap jurusku, berkata Empu Matren sambil kembali melakukan serangan.
Maka sebagaimana sebelumnya, sebuah pertempuran kembali terjadi dengan jurus yang nyaris sama. Mendapatkan jurus ciptaannya dilakukan oleh orang lain, bahkan menjadi lebih sempurna, membuat Empu Matren menjadi begitu bersemangat seperti anak kecil mendapatkan mainan baru. Berkali-kali tidak sengaja keluar pujian mengagumi perubahan jurusnya yang menjadi begitu indah dan sempurna. Hingga akhirnya sebuah pukulan berhasil menembus pertahanan Empu Matren, tangan kanan Mahesa Amping berhasil menghantam pinggang Empu Matren yang terbuka. Tubuh Empu Matren terlihat terdorong ke samping dan jatuh terguling, Mahesa Amping tidak menyalurkan seluruh kekuatannya. Dan Mahesa Amping juga tidak memburu lawannya. "Cukup, aku menyerah kalah," berkata Empu Matren yang telah bangkit berdiri kembali. "Kukira selama ini jurusku sudah begitu sempurna, terima kasih telah membuka mataku yang sudah lamur ini," berkata Empu Matren sambil menjura penuh hormat kepada Mahesa Amping yang merasa berterima kasih dan gembira melihat sendiri jurusnya menjadi lebih sempurna dan begitu indah. "Jarang sekali aku melihat seseorang yang mempunyai hati seluas samudera seperti Empu Matren, melihat dan menghargai setiap karsa, bukan dari siapa dan dari mana karsa itu berasal," berkata Mahesa Amping sambil membalas penjuraan hormat dari Empu Matren. "Mari kita kembali ke altar perjamuan," berkata Empu Matren menggandeng bahu Mahesa Amping mengajaknya kembali ke altar perjamuan yang diikuti Pranjaya di belakangnya. Dengan penuh keramahan Empu Matren menjamu tamunya Mahesa Amping dan Pranjaya. Kepada seorang cantrik yang melayani perjamuan itu Empu Matren meminta untuk memanggil Dara Kencana. "Sebagaimana yang pernah kukatakan, akan datang seorang utusan yang datang untuk membawamu kembali kepada orang tua kandungmu sendiri," berkata Empu Matren kepada seorang gadis jelita yang datang bersimpuh di hadapannya. Ternyata gadis jelita itu adalah Dara Kencana, putri Tribuana Raja yang selama ini diasuh dan dibesarkan di kuil Muaro. "Hari sudah senja, bermalamlah di kuil ini, besok aku baru mengizinkan kalian kembali," berkata Empu Matren kepada Mahesa Amping dan Pranjaya. "Persiapkanlah dirimu, besok kamu akan melakukan sebuah perjalanan," berkata Empu Matren kepada Dara Kencana yang berpamit mohon diri beristirahat. Dan malam pun telah datang menyelimuti kuil Muaro, cahaya bulan temaram menaburkan sinarnya jatuh mencumbu rumput-rumput hijau yang manja menghias taman altar perjamuan. Banyak hal yang mereka percakapkan, dan Empu Matren semakin mengenal Mahesa Amping sebagai sosok pemuda yang sangat tinggi pemahaman dan pengenalannya atas ilmu kajian. Dan mereka sepertinya telah menemukan kawan berbincang yang cocok satu dengan yang lainnya, seperti gayung bersambut, seperti seikat kacang di atas nampan jamuan, seperti keranjang menemukan kembali pikulannya yang lama hilang, membawa mereka ke pasar rahasia makna yang ramai, mendulang keuntungan harta kekayaan samudera batin kejiwaan yang begitu luas tak mungkin dapat dikeringkan hanya dalam percakapan semalam, bahkan sepanjang usia perjalanan di ujung kematian. Ketika bulan bulat penuh rebah di bawah bukit kecil Pulau Muaro, sisa malam yang terasa dingin telah mengingatkan mereka untuk beristirahat. "Hari sudah jauh malam, saatnya kalian untuk beristirahat," berkata Empu Matren mempersilahkan Mahesa Amping dan Pranjaya beristirahat di tempat yang telah disediakan. Dan sang waktu akhirnya datang mengubah warna cakrawala lengkung langit, mendatangkan pagi bersama sang fajar yang masih malu bersembunyi mengintip di ujung bumi. Kicau burung di atas kuil Muaro seperti nyanyian pagi yang merdu telah membangunkan penghuninya. Embun pagi di ujung rumput hijau seperti butiran mutiara menggeliat di belai sang surya yang sudah merata menyirami cahayanya mengusir sisa-sisa dingin malam. Pembaktian kepada Sang Hyang Tunggal tak terbatas tempat dan waktu, dimanapun wajahmu berpaling, dimanapun dirimu berdiri, kamu dapat melakukan persembahan dalam bakti, berkata Empu Matren kepada Dara Kencana yang sudah dianggapnya sebagai anaknya sendiri. "Semoga kesejahteraan selalu membimbing perjalanan kalian," berkata Empu Matren ketika Mahesa Amping, Dara Kencana dan Pranjaya telah bersiap di atas jukungnya. Dan sebuah jukung telah meluncur membelakangi kuil Muaro diiringi puluhan mata yang terus mengikutinya hingga akhirnya telah menghilang tidak dapat terlihat lagi di persimpangan cabang sungai yang berkelok. Dua orang pemuda tengah mengayuh jukungnya menyusuri anak sungai Musi yang berkelok-kelok dilindungi hutan kayu yang rimbun. Seorang dara cantik duduk di antaranya menatap ke depan, membiarkan angin pagi meniup rambutnya yang terbang terurai. Mahesa Amping, Pranjaya dan Dara Kencana tengah melakukan perjalanannya di atas sebuah jukung di pedalaman sungai hutan belantara yang kelam.
Baru ketika matahari sudah merayap tinggi mengintip di sela-sela daun dan batang pohon kayu hutan yang kerap, jukung mereka telah keluar dari anak sungai Musi, masuk dalam perairan sungai Musi yang luas dan panjang. Terlihat dua buah jung besar beriringan melawan arus sungai Purbakala itu. Mereka telah kembali, berkata Ratu Anggabaya dari Anjungan melihat sebuah jung merapat di dermaga. Seorang putri yang cantik luar biasa, berkata Lembutal yang melihat seorang gadis bersama Pranjaya dan Mahesa Amping berdiri di atas jukung tengah melangkah menjejakkan kakinya di ujung bibir dermaga. Sementara itu Raden Wijaya dan Lawe sudah turun lebih dahulu langsung menyongsong kedatangan sahabatnya itu dan menggiringnya dengan berbagai pertanyaan. Berkat doa kalian semua, perjalanan kami diberikan banyak kemudahan, berkata Mahesa Amping sambil menjawab beberapa pertanyaan Lawe. Akan lebih baik bila ceritamu disimpan dulu, mungkin akan terasa nikmat bila ceritamu mengalir bersama minuman segar dan sepiring lemang berkuah gulai, berkata Raden Wijaya yang memaklumi kelelahan dua orang sahabatnya serta Dara Kencana yang baru tiba dari perjalanan panjangnya. Dan mereka pun terlihat menuju ke sebuah kedai langganan mereka di simpang jalan yang ramai. Mudah-mudahan kami tidak ketinggalan alur cerita, berkata Ratu Anggabaya yang menyusul kemudian bersama Lembutal dan Kebo Arema. Cerita belum dimulai, menunggu datangnya nasi lemang berkuah gulai, berkata Lawe dengan warna garis wajahnya yang selalu penuh keceriaan. Akhirnya sambil menikmati hidangan yang disediakan di kedai itu, Mahesa Amping bercerita sekitar perjalanannya ke Kuil Muaro dan perjumpaannya dengan Empu Matren. Sebelum memulai ceritanya, Mahesa Amping memperkenalkan Dara Kencana kepada semua yang ada di kedai itu. Jadi kalian semua berasal dari tanah Singasari, berkata Dara Kencana yang sudah mulai tidak merasa canggung lagi. Sementara itu mentari di atas bandar sebukit telah bergeser surut, angin membawa pergi awan hitam berkabut jauh ke hilir sungai. Seiring perjalanan waktu yang terus berlalu, sebuah iring-iringan kecil terlihat tengah berjalan membelakang bandar sebukit. Iring-iringan itu menjadi perhatian banyak orang sepanjang jalan antara bandar sebukit menuju kota raja. Di antara mereka pasti ada seorang pembesar dari kerajaan Singasari, berkata seseorang yang nampaknya banyak mengenal berbagai tanda kebesaran dari berbagai kerajaan kepada seorang kawannya ketika iring-iringan kecil bersama sekitar 10 orang prajurit yang berjalan membawa berbagai umbul-umbul kebesaran kerajaan Singasari melewati mereka. Jarak antara bandar sebukit dengan kota raja memang tidak begitu jauh. Kota raja tempat istana Tanah Melayu adalah sebuah dataran perbukitan yang cukup luas dikelilingi sungai, salah satunya adalah Sungai Musi. Tribuana Raja dan permaisurinya menyongsong kedatangan iring-iringan kecil itu di depan pintu gerbang istana yang sudah diberitahukan terlebih dahulu lewat beberapa utusan yang telah datang mendahului. Dara Kencana telah dipertemukan kembali kepada orang tuanya. Sebuah pertemuan yang sangat mengharukan. Terlihat sang permaisuri memeluk erat putri sulungnya yang terkasih, sepertinya tidak ingin melepaskannya lagi, tidak ingin kehilangan kembali. Aku tidak bermimpi, aku memang tidak sedang bermimpi, berkata sang permaisuri sambil terus memeluk putrinya. Ibunda tidak bermimpi, berkata Dara Kencana berusaha mengendalikan perasaan hatinya yang ikut terbawa arus keharuan yang begitu sangat. Kembali kedatanganmu membawa karunia kebahagiaan untuk kami, berkata Tribuana Raja memeluk Mahesa Amping sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Dan iring-iringan dari kerajaan Singasari disambut penuh kehormatan dan keramahan, mereka dijamu di rumah panggung serapat, sebuah tempat khusus Baginda Raja menerima dan menjamu para pejabat istana dan tamu-tamu terhormatnya. Sempurnalah segala sukacita kegembiraan kita. Aku akan meminang 2 orang putra kalian untuk kedua putri tercintaku, Dara Petak dan Dara Jingga, berkata Tribuana Raja di sebuah perjamuannya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, dengan segenap penghormatan yang besar mendapatkan karunia pinangan dari penguasa Tanah Melayu yang besar, kami menyerahkan kedua putra kami, berkata Ratu Anggabaya mewakili kepala keluarga pihak lelaki menerima pinangan Tribuana Raja. Lain ladang lain pula ilalang, kami pun menerima persimpangan adat di antara kita sebagaimana keluasan hati tuan-tuan yang menerima persimpangan adat yang berbeda dengan hati lapang. Untuk dan atas nama darah persaudaraan yang abadi, kami serahkan putri terkasih Dara Kencana sebagai kapur sirih dan pinang hiasan kasih sayang, menerima pinangan sang penguasa Singasari Raya, berkata Tribuana Raja menerima pinangan utusan kerajaan Singasari yang diwakili langsung oleh Ratu Anggabaya.
Dan gending gamelan kebahagiaan sepertinya mengiringi suara hati dalam kecap sukacita perjamuan di atas rumah panggung serapat itu. Sepekan kemudian telah dilangsungkan sebuah upacara pernikahan yang dilanjutkan dengan perayaan besar selama 7 hari 7 malam, dihadiri segenap warga dan pembesar istana, seluruh raja-raja bawahan kerajaan Melayu Raya, dan beberapa utusan kerajaan sahabat terdekat. Di dalam catatan kuno seorang pujangga pengembara, perayaan besar itu terjadi di pertengahan musim penghujan. Pada saat itu para pelaut memenuhi daratan, mendamparkan sauhnya di bandar-bandar besar yang ramai menanti datangnya musim panas kembali, memanggil kerinduan para pelaut untuk mengembangkan layar menyusuri pesisir pantai, menembus Selat Raya dan mengarungi samudera. Selama tinggal di Istana Melayu, Mahesa Amping dan Raden telah banyak memberikan perubahan yang berarti, terutama dalam peningkatan tataran ilmu para prajurit Tanah Melayu. Bersama Pranjaya mereka telah melatih sepasukan prajurit khusus. Pengalaman mereka sebagai pelatih para prajurit muda pengawal Jung Singasari di Bandar Canggu telah mengajarkan mereka berbuat lebih baik lagi, meningkatkan kemampuan para prajurit di Tanah Melayu, baik secara perorangan maupun kemampuan mereka di medan perang secara berkelompok. Sementara itu Ratu Anggabaya, Lembutal dan Kebo Arema banyak mengisi waktu mereka berkunjung ke rumah Datuk Belang. Hampir sepanjang malam mereka terlihat dan terlibat dalam pembicaraan yang hangat, melupakan kejemuan. Dan Datuk Belang adalah tuan rumah yang baik, mendapatkan kunjungan para tamu yang baik pula. Dan sepanjang malam rumah panggung besar itu tidak pernah sunyi dari kehangatan dan kegembiraan. Di atas langit ribuan burung pengembara terbang ke arah selatan, itulah bahasa alam pergantian musim penghujan akan berganti. Semoga persaudaraan kita abadi, berkata Tribuana Raja menyampaikan salam perpisahannya kepada iring-iringan kecil yang dipimpin langsung oleh Ratu Anggabaya. Kesetiaanku adalah penantian kesabaran yang abadi, doa keselamatan akan selalu kupanjatkan untuk Kakang Wijaya, berkata Dara Petak melepas suaminya Raden Wijaya. Terbanglah. Tempatmu adalah puncak-puncak gunung tinggi di belantara Samudera Raya. Aku akan menjaga putramu, membesarkannya untuk dapat membawaku pergi mencari jejakmu, berkata Dara Jingga kepada Mahesa Amping penuh senyum kebahagiaan, tidak ada air mata setetes pun. Dara Jingga tidak menginginkan kesedihannya akan membawa keraguan langkah suaminya Mahesa Amping. Dan siang itu Jung Singasari terlihat perlahan bergerak meninggalkan dermaga bandar sebukit mengikuti aliran sungai Batanghari yang hangat disinari matahari musim panas yang cerah. Senja telah menanti Jung Singasari di muara besar sungai Batanghari. Dan layar pun terlihat telah terkembang membawa Jung Singasari menyusuri pantar Suwarna Bumi yang damai. Setelah 2 hari 2 malam berlayar di lautan, mereka telah melewati muara sungai Musi. Terlihat Jung Singasari tengah mengarah ke Pulau Banca. Pulau Banca adalah tempat persinggahan yang tepat untuk mengisi persediaan air tawar dan pangan kita selama berlayar, berkata Kebo Arema menjelaskan mengapa harus singgah di Pulau Banca. Demikianlah mereka memang telah bersandar di dermaga Pulau Banca. Selamat datang saudaraku, berkata Gagak Seta, juragan besar Pulau Banca menyambut kedatangan mereka. Musim melaut telah kembali, kulihat banyak jung besar bersandar di pulaumu, berkata Kebo Arema kepada Gagak Seta. Rezekiku akan datang bersama datangnya musim melaut, berkata Gagak Seta tersenyum. Tapi aku tidak melihat barang daganganmu menumpuk di ujung sana, bertanya Kebo Arema yang tidak melihat barang dagangan Gagak Seta yang sebelumnya dilihatnya selalu menumpuk tinggi, mulai dari beras dan berbagai sayuran yang biasanya dibutuhkan untuk persediaan selama dalam pelayaran yang jauh. Sudah 2 hari ini para pedagang di Kepulauan Banca ini tidak berani datang menyeberang, berkata Gagak Seta yang tiba-tiba saja warna garis wajahnya yang biasanya periang berubah menjadi sedikit masam. Apakah ada gangguan dari para perompak? Bertanya Kebo Arema merasa ikut prihatin. Sudah tidak ada lagi perompak yang berkeliaran di Kepulauan Hanca ini, berkata Gagak Seta sambil menggelengkan kepalanya. Jadi apa yang mengganggu mereka? Bertanya Kebo Arema semakin penasaran. Ular naga besar berkaki 6, berkata Gagak Seta, apakah kamu sudah pernah melihatnya? Bertanya kembali Kebo Arema. Aku baru mendengar dari orang-orang yang selamat, yang nyaris dibantai ular besar itu, berkata Gagak Seta sedikit bercerita. Hari ini kami di Pulau Banca ini bermaksud mendatangi sarang ular naga itu, berkata kembali Gagak Seta. Kami akan ikut menyertai, berkata Kebo Arema kepada Gagak Seta. Terima kasih.
Kami memang butuh orang-orang yang mempunyai keberanian, berkata Gagak serta merasa gembira atas penyertaan Kebo Arema. Sampai lupa mengajak kalian singgah di rumahku, mungkin banyak yang harus kita bicarakan sebelum mendatangi Pulau Sarang Naga Besar itu, berkata Gagak serta sambil mengajak rombongan Kebo Arema singgah dan beristirahat di rumahnya. Setelah tiba di rumah panggung Gagak Seta, seperti biasa mereka bersih-bersih dan beristirahat sejenak menikmati hidangan dari tuan rumah yang cukup ramah. Akhirnya pembicaraan kembali kepada sesosok ular naga berkaki 6. Dan Gagak Seta bercerita sedikit tentang ular naga berkaki 6 itu. Gagak Seta bercerita bahwa beberapa puluh tahun yang lalu, ketika Kepulauan Banca ini digunakan sebagai sarang para perompak. Ada sekelompok bajak laut yang berhasil menjarah sebuah jum besar yang membawa banyak barang dagangan. Di sebuah pulau mereka membuka berbagai barang hasil jarahannya itu. Dan salah satu barang jarahannya itu adalah sebuah peti kayu yang besar. Bukan main kagetnya para perompak itu ketika membuka peti kayu besar itu yang ternyata adalah seekor ular naga berkaki 6. Para bajak laut semuanya berlari meninggalkan pulau itu. Sampai saat ini tidak ada yang berani mendekati pulau itu, berkata Gagak serta mengakhiri ceritanya. Dan baru sekarang ular naga itu mengganggu manusia, bertanya Raden Wijaya yang tertarik mengenai cerita ular naga berkaki 6 itu. Benar, baru kali ini ular naga itu mengganggu, mungkin makanan di pulau itu sudah menipis habis, berkata Gagak Seta. Mungkin ular naga tua yang terusir dari kelompoknya, aku pernah mendengar cerita itu, berkata Mahesa Amping ikut memberikan pikirannya. Banyak kemungkinannya, kita harus datang ke sarangnya, memastikan apa sebenarnya yang telah terjadi, berkata Gagak Seta. Akhirnya diputuskan besok pagi mereka akan berangkat ke sarang Pulau Naga itu. Gagak Seta akan mengajak 3 orang lelaki yang berani dari Pulau Banca, sementara itu Kebo Arema mengajak Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Lawe menyertainya. Keesokan harinya, ketika matahari sudah bangkit beranjak di ujung timur Pulau Banca yang terlindung barisan pohon kelapa yang kokoh berdiri bercanda bersama hembusan angin pantai bertiup sepanjang hari. 3 buah jukung kecil meninggalkan Pulau Banca. Mereka adalah para lelaki pemberani yang akan menuju ke Pulau Naga. Tidak ada hambatan apapun ketika mereka telah mendekati Pulau Naga yang sudah puluhan tahun tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Terlihat 3 buah jukung telah sampai di pantai Pulau Naga. 8 orang lelaki melompat menjejakkan kakinya di pasir putih pantai yang telah hangat terbakar sinar matahari. Semua mata tertuju kepada sebuah hutan kayu yang rimbun di hadapan mereka, pohon-pohon kayu raksasa yang besar tinggi menutup seluruh daratan Pulau Naga itu. Berhati-hatilah, berkata Kebo Arema berjalan di muka mendekati hutan kayu yang lebat itu. Lihatlah, ular naga besar itu masuk dari tempat ini, berkata salah seorang lelaki dari Pulau Banca yang ikut menyertai mereka melihat sebuah semak yang terkuak, beberapa ranting kecil nampak patah. Kita masuk lewat jalan ini, berkata Gagak Seta. Jejak itu memang cukup besar, memudahkan mereka untuk berjalan menembus hutan yang penuh semak belukar itu. Mereka belum masuk begitu jauh menembus kerapatan belukar hutan, tiba-tiba saja langkah kaki mereka terpaksa berhenti. Nafas mereka sepertinya tertahan, tidak jauh dari mereka terlihat 2 sosok ular naga berkaki 6 di atas sebuah belumbang. Panjang ular naga itu mencapai sekitar 10 meteran, badannya sebesar sepelukan orang dewasa. Ular naga yang besar, berbisik Kebo Arema seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Belum habis perkataan Kebo Arema, tiba-tiba saja mereka melihat kedua naga besar itu seperti gelisah. Menyingkir jauh-jauh, berkata Kebo Arema yang melihat 2 ekor naga besar itu melangkah mendekati mereka. Maka dengan sigap mereka berlari menjauh. Ternyata kedua ekor naga besar itu tidak mengejar mereka, tapi terus berjalan dengan keenam kakinya mengikuti jejak yang sepertinya jalan mereka untuk menuju ke pantai. Menyadari bahwa kedua ekor naga besar itu tidak mengejar mereka, maka dengan keberanian yang teguh ke-8 orang pemberani itu terus membuntuti arah langkah kedua ekor naga itu. Kedua ekor naga besar itu telah mencapai pantai, ternyata kegelisahan mereka karena ada seekor naga besar lain yang terlihat baru saja tiba di ujung pasir pantai. 2 ekor naga besar terlihat menunjukkan taring-taring mereka, sepertinya sebuah bahasa mengusir naga besar yang baru datang. Naga besar pendatang baru terlihat ikut mempertunjukkan taringnya. Sementara itu 8 pasang mata dengan nafas tertahan menunggu apa yang akan terjadi,
ternyata seekor naga besar pendatang baru cukup cerdas untuk tidak melayani tantangan kedua naga besar yang sepertinya telah bersiap menerkam lawannya. Terlihat naga besar pendatang itu perlahan mundur, perlahan menghilang masuk ke dalam laut yang dalam. Melihat lawannya pergi masuk ke dalam laut, kedua ekor naga besar itu terlihat telah kembali masuk ke dalam hutan. Sebagaimana yang pernah kamu katakan, naga besar yang terakhir kita lihat adalah naga besar yang terusir dari kelompoknya, berkata Kebo Arema kepada Mahesa Amping. Binatang liar di hutan ini masih banyak, tidak akan habis hanya untuk dua ekor naga besar itu, berkata Gagak Seta. Dapat disimpulkan, bukan dua ekor naga besar itu yang sering mengganggu penduduk, tapi seekor naga yang terbuang dari kelompoknya, seekor naga besar yang sedang marah, berkata Raden Wijaya ikut memberikan sebuah kesimpulan. Naga itulah yang harus kita binasakan, berkata seseorang lelaki Pulau Banca yang terlihat begitu geram, mungkin karena salah satu korban adalah saudaranya sendiri. Kita pancing naga besar itu, berkata Gagak Seta, dengan apa, bertanya Lawe. Maka Gagak Seta menyampaikan beberapa hal yang dapat dimengerti dan semua nampaknya menyetujui rencana Gagak Seta itu. Ketika naga besar itu menunjukkan dirinya, kita arahkan dirinya ke darat. Kita dapat leluasa bergerak dibandingkan berada di atas air, berkata Gagak Seta menyampaikan beberapa rencananya. Terlihat 8 orang telah ke atas jukungnya masing-masing. Terlihat mereka mendayung berputar-putar sekitar tempat terakhir naga besar itu masuk ke dasar laut dalam. Cukup lama mereka berputar-putar, yang ditunggu sepertinya tidak akan pernah muncul. Ketika rasa kecewa dan putus asa mulai menjangkiti beberapa orang, terlihat dari wajahnya yang nampak lelah. Tiba-tiba saja mata mereka semua tertuju pada satu tempat di mana air laut di sekitarnya sepertinya bergolak. Seekor naga besar yang ditunggu telah menyembul dari permukaan laut, air laut di sekitarnya sepertinya langsung bergelombang. Tanpa aba-aba apapun, ketiga jukung itu telah meluncur ke darat. Dengan sigap ke-8 orang itu telah melompat menjejakkan kakinya di pasir pantai yang landai. Sebagaimana yang mereka perhitungkan, naga besar itu mengejar mereka sampai ke pantai. Ke-8 orang itu telah melepaskan senjatanya masing-masing, perlahan mereka mundur mendekati daratan yang tidak lagi berpasir. Ular naga berkaki 6 itu terus mengejar mereka. Dan sebuah sabetan ekornya tiba-tiba saja nyaris menghantam tubuh Gagak Seta yang berada paling dekat dengannya. Dengan gesit Gagak Seta melompat menghindar. Namun sabetan ekor naga besar itu terus melaju, seorang lelaki putra Pulau Banca tidak dapat mengelak sabetan yang datang begitu cepat itu, tubuhnya terlempar sampai dengan puluhan kaki jauhnya. Lelaki itu nampak meringis menahan rasa sakit yang sangat, tulang rusuknya terasa remuk dan patah. Lindungi orang itu, berkata Mahesa Amping kepada Lawe. Terlihat Lawe berlari mendekati orang itu yang masih menahan rasa sakitnya tidak mampu bangkit berdiri, dengan kedua tangannya Lawe segera menyeret orang itu menjauhi serangan naga besar yang buas itu. Ternyata naga besar itu adalah makhluk cerdas, tahu kelemahan lawan. Tiba-tiba saja makhluk besar itu merayap dengan cepat mengejar Lawe yang tengah menyeret seorang yang terluka. Mahesa Amping merasakan bahaya besar tengah mengancam sahabatnya, pada saat itu Lawe memang tidak dalam keadaan siap menerima terkaman. Tanpa berpikir panjang, tubuh Mahesa Amping seperti terbang melesat jauh dan hinggap tepat di leher makhluk melata yang besar itu. Krat! 2 buah belati kembar senjata andalan Mahesa Amping telah menembus 2 mata naga besar itu. Dan dengan hitungan kejapan mata, tubuh Mahesa Amping telah bergerak melesat menjauh dan berdiri dengan kedua belati pendeknya yang terlihat berlumur darah segar. Tubuh naga besar itu berguling-guling merasakan sakit yang sangat pada kedua matanya, terdengar suara mencicit panjang keluar dari mulutnya yang bertaring menyeramkan. Suara mencicit panjang itu seperti sebuah aba-aba, serentak 5 orang telah bergerak dengan senjatanya masing-masing. Dengan lompatan panjang, Kebo Arema berhasil merobek leher naga besar itu. Bersamaan dengan itu, sebuah keris Raden Wijaya telah menghujam dalam di perut naga besar itu. Sementara itu Gagak Seta dengan golok panjangnya yang tajam, nyaris membuntungi kaki depan makhluk mengerikan itu. Namun malang bagi kedua lelaki asal Pulau Banca yang ingin ikut membantai naga besar itu. Dalam keadaan kalap dan terluka makhluk itu telah mengayunkan ekornya. Kedua orang itu seperti terhantam benda keras yang kuat, mereka terlempar jauh dan sepertinya tidak terlihat bergerak lagi.
Ternyata mereka telah jatuh pingsan. Mahesa Amping segera mendekati kedua orang itu. Syukurlah, hanya pingsan, berkata Mahesa Amping dalam hati setelah meyakinkan bahwa nyawa keduanya masih dapat tertolong. Bersambung ke bab 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.